Buat keluarga besar Semakara, selamat memulai tahun ajaran yang baru, penuh semangat dan sukacita. Dan sabda Yesus hari ini bagi kita adalah sebuah pelajaran yang sangat berat. Wow, di awal tahun ajaran sabda Tuhan berat untuk dimengerti. Tapi mari kita membaca teks ini tidak hanya secara harafiah. Kita butuh mendalaminya, kita butuh memahami latar belakangnya. Yesus bersabda dalam Injil Matius hari ini, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Sepintas terdengar bahwa Yesus mempertentangkan antara mengasihi orang tua dibandingkan mengasihi dia, atau mengasihi anak-anak Anda sebagai orang tua dibandingkan mengasihi Tuhan. Kita harus memahami bahwa memang dalam kehidupan ini Tuhan menempati posisi yang utama dalam hidup kita, pusat, sentral kehidupan kita. Dan dari sentral kehidupan inilah kemudian memancar kasih kepada sesama. Sehingga kita tidak dapat mempertentangkan antara ayat-ayat kitab suci seolah-olah ayat-ayat tersebut bertentangan dan saling melawan satu sama lain. Allah mengendaki dalam 10 perintahnya kita menghormati ayah dan ibu kita. Sehingga tidak mungkin Yesus sekarang meminta supaya kita membenci atau menolak orang tua kita. Demikian juga sebagai orang tua kita harus mengasihi anak-anak. Dan dalam kitab suci banyak sekali ayat kitab suci yang menyatakan betapa anak adalah anugerah dan harus kita pelihara. Kita harus memahami bahwa Yesus mau mengajak para muridnya untuk memiliki sebuah prioritas dalam hidup, dan prioritas tersebut adalah Tuhan di atas segalanya. Tuhan menjiwai segalanya. Tuhan adalah sentral pusat hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka sentral ini akan memancarkan kepada sekitar kita apa yang kita hidupi. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak mungkin kita menjadi manusia yang kejam terhadap sesama. Ini saya mau katakan. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara kasih yang Anda hayati dalam relasi dengan Tuhan dibandingkan dengan kasih Anda terhadap sesama. Kalau Anda bisa memuji Tuhan sebagai Maha Baik dan Maha Rahim, Anda akan menjadi pribadi yang rahim dan baik juga kepada sesama. Jadi, kalau tindakan Anda pada sesama itu kejam, Anda orang yang masih suka bergosip, Anda masih suka menindas orang lain, Anda melakukan tindakan ketidakadilan pada orang lain, bertanyalah pada diri Anda, apakah iman yang Anda hidupi sungguh menjiwai hidup Anda sendiri? Atau apa yang Anda imani hanya berada di bibir saja? Sehingga sabda Tuhan hari ini mengajak kita menjadi manusia yang sinkron. Sinkron dalam relasi dengan Tuhan, sinkron dalam relasi kita dengan sesama. Teks Injil Matius hari ini dikisahkan sebenarnya untuk menggambarkan perjuangan murid-murid pertama Yesus. Di abad-abad pertama mereka mengalami penindasan, tekanan, bahkan dari keluarga sendiri. Dan waktu itu keluarga pun bisa bersikap sangat kejam pada mereka. Dan pada saat itu mereka diperhadapkan taat kepada kehendak orang tua yang sesungguhnya itu bersikap kejam pada mereka, atau mereka mengikuti Tuhan dengan suara hati mereka, bukan atas otoritas orang tua yang hidupnya juga belum mengenal Tuhan. Maka mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang memang memegang Tuhan sebagai pusat hidup kita, sebagai pusat kasih kita. Dan cintailah Tuhan dengan benar, Anda akan menjadi pencinta sesama yang luar biasa. Tuhan memasuki tahun ajaran baru ini, kami mohon juga berkat-Mu untuk kami semua, baik sebagai murid Semakara maupun juga sebagai pengajar di Semakara. Berikan kepada kami kekuatan kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang lembut, kasih-Mu yang menguatkan. Dan dengan ini kami akan berjalan bersama melewati tahun ajaran yang baru dan mewartakan kasih-Mu dalam sikap kami, dalam tutur kata kami. Dan berkatilah kami semua, keluarga besar Semakara, dan semua yang mendengarkan renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.